Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Latsar semua, perkenalkan saya Rizkyana Rahmaningrum, peserta Latsar CPNS tahun 2021 BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan dari Kabupaten Tanah Laut. Dari angkatan 37 kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang tugas agenda 2 mengenai akuntabilitas dan nasionalisme. Untuk lebih jelasnya, silahkan saksikan video berikut ini. Baiklah, untuk yang pertama, kita akan membahas tentang akuntabilitas. Apakah akuntabilitas itu? Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, di mana akuntabilitas ini merujuk pada kewajiban individu, kelompok, maupun institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang telah menjadi amanahnya, di mana amanah seorang ASN yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Dan apa saja nilai-nilai publik itu? Nilai-nilai publik tersebut diantaranya yaitu yang pertama, mampu mengambil keputusan secara tepat dan benar saat terjadi konflik kepentingan. Yang kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk mencegah PNS terlibat dalam politik praktis. Yang ketiga, memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam memberikan pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik. Yang keempat, memiliki sikap konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang aspek-aspek akuntabilitas. Aspek yang pertama yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan, di mana hubungan pasti memiliki dua pihak yang terlibat, yaitu pihak individu, kelompok maupun institusi dengan negara ataupun dengan masyarakat. Kemudian yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari sebuah akuntabilitas adalah perilaku pejabat pemerintahan yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Kemudian aspek yang ketiga yaitu akuntabilitas memerlukan laporan. Di sini yang diperlukan adalah laporan kinerja. Aspek yang keempat yaitu akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Konsekuensi yang dapat kita peroleh yaitu baik berupa penghargaan maupun sanksi. Dan aspek yang terakhir yaitu akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan dari akuntabilitas yaitu adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan publik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pentingnya akuntabilitas. Akuntabilitas memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama adalah peran demokratis. Peran ini bertujuan untuk menyediakan kontrol demokratis. Yang kedua adalah peran konstitusional. Peran ini berfungsi untuk mencegah tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan peran yang ketiga yaitu peran belajar. Ini adalah untuk meningkatkan efisien dan efektivitas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tingkatan akuntabilitas. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan, yaitu yang pertama, akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder sebagai tingkatan tertinggi. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara kita menciptakan lingkungan yang akuntabel. Ada 9 nilai penting untuk menciptakan lingkungan yang akuntabel. Yang pertama yaitu kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang langkah menciptakan framework akuntabilitas di lingkungan kerja PNS. Ada beberapa langkah, yaitu langkah yang pertama, harus kita tentukan terlebih dahulu tujuan yang akan kita capai dan tanggung jawab apa saja yang harus kita penuhi. Kemudian kita buat perencanaan hal-hal apa saja yang perlu kita lakukan. Yang ketiga, kita implementasikan apa yang sudah kita rencanakan dan kita pantau sejauh mana kinerja kita yang sudah kita capai. Yang keempat, kita berikan laporan secara tepat waktu dan secara menyeluruh. Kemudian dan yang terakhir, kita lakukan evaluasi, kita berikan masukan dan feedback untuk memperbaiki hal-hal yang telah kita capai apabila ada hal-hal yang perlu kita lakukan perbaikan.
Salah satu contoh penerapan akuntabilitas di tempat kerja sesuai dengan tupoksi, di mana saya adalah seorang bidan di sebuah rumah sakit, yaitu dengan membuat laporan asuhan kebidanan. Baik laporan tersebut di dalam rekam medis pasien maupun di dalam buku register pasien. Karena di dalam laporan tersebut berisi tentang tindakan-tindakan dan obat-obatan apa saja yang telah saya berikan kepada pasien. Dan laporan tersebut merupakan bukti pertanggungjawaban atas tindakan yang saya berikan kepada pasien. Sekarang kita memasuki pembahasan kita yang kedua, yaitu tentang nasionalisme. Nasionalisme adalah rasa cinta terhadap bangsa kita atau bangsa Indonesia. Dalam arti sempit, nasionalisme diartikan sebagai rasa cinta terhadap bangsa yang berlebihan dan merendahkan bangsa lain. Sedangkan dalam arti luas, nasionalisme diartikan sebagai rasa cinta terhadap bangsa secara wajar dan tetap dengan menghormati bangsa lain. Ada beberapa hal yang mempengaruhi munculnya paham nasionalisme. Di antaranya yaitu yang pertama, adanya campur tangan dari bangsa lain. Dalam hal ini adalah bangsa penjajah. Yang kedua yaitu adanya perasaan ingin bebas dari belenggu, kemudian adanya perasaan senasib dan juga adanya persamaan tempat tinggal atau tinggal di wilayah yang sama. Nilai dasar nasionalisme bagi ASN yaitu yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa memiliki nilai religius dan toleran, di mana Indonesia adalah negara dengan keberagaman agama dan kepercayaan. Kemudian yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki nilai tentang kemanusiaan dan persamaan derajat, tenggang rasa antar umat manusia. Kemudian sila yang ketiga, persatuan Indonesia memiliki nilai cinta tanah air, rela berkorban untuk negara dan bangsa, mengedepankan kepentingan publik atau umum di atas kepentingan pribadi dan juga gotong royong. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memiliki nilai tentang musyawarah mufakat, sikap kekeluargaan, dan sikap saling menghargai pendapat orang lain. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki nilai tentang bersikap adil, tidak serakah, sikap saling tolong-menolong, dan sikap hidup dengan sederhana. Aktualisasi nasionalisme dalam peran dan tugas ASN yaitu yang pertama, dalam hal kebijakan publik, mendahulukan kepentingan pasien di atas kepentingan pribadi. Dalam hal pelayanan publik, memberikan pelayanan sesuai dengan standar kebidanan dan kode etik kebidanan. Kemudian dalam hal perekat dan pemersatu bangsa, yaitu menjaga kerukunan antar teman sejawat. Sekian video saya kali ini, terima kasih sudah menyaksikan, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video saya lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.